menjadi salah satu objek wisata di Tangerang. Benarkah di Situ Bungur terdapat gerbang gaib menuju pantai selatan? Apakah sosok putri dengan wujud kulit bersisik di Situ Bungur ada kaitannya dengan Nyai Ratu Kidul? Lantas, siapa sosok Kong Soleh? Benarkah ada kaitannya dengan Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi? Malam ini, Misteri Dunia akan membuktikannya. Adalah Situ Bungur dengan luas sekitar 2,6 hektar berada di Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputa Timur, Kota Tangerang Selatan. Danau yang kerap disebut situ ini menjadi salah satu objek wisata gratis warga sekitar. Di balik fungsi sebagai resapan air dan pencegah banjir, terdapat sederet mitos dan kisah yang tak masuk di nalar manusia. Ada di situ ini. Seperti beberapa waktu lalu, warga di Situ Bungur dibuat heboh dengan ditemukannya mayat yang diduga korban pembunuhan. Ada ceritanya waktu itu nenek-nenek dibunuh ya, dibuang mayatnya. Seorang warga bersaksi saat berada di sekitaran danau, ia melihat sosok putri cantik bermahkota dengan balutan gaun panjang seperti sang ratu. Ada juga pengakuan warga lain, didatangi oleh seekor binatang berbisa. Namun saat diperhatikan lebih dalam, binatang itu menghilang dan meninggalkan beberapa benda pusaka. Untuk sosok, putri itu jenisnya ular. Iya, ular sebatas idenya ular, ke atasnya manusia, dan ada mahkota di kepala. Pada Jumat kemarin, itu datang dengan sendiri ya. Pas depan pintu itu. Yang kita tahu kalau itu Kanjeng. Tiba-tiba ada pintu itu digedor. Begitu kuat ya. Kuat sampai itu tembok juga retak. Sampai ini kunci juga mental. Saya kira orang. Takutnya ada perlu dengan saya menggedor sekencang itu gitu. Terus dibarengin dengan cahaya biru ya. Nah, terus saya cari ke belakang, ternyata nggak ada siapa-siapa. Pas saat saya masuk, ternyata ada benda dua. Seperti tak masuk di akal logika, nyatanya lokasi ini memang begitu kental dan diselimuti mitos yang berkembang dari mulut ke mulut. Percaya atau tidak, konon danau ini dipercaya memiliki sebuah gerbang gaib menuju dimensi lain. Bahkan beberapa menyebutkan gerbang gaib ini menghubungkan Situ Bungur dengan pantai selatan. Kalau menurut di mata kita itu benar. Jangankan kita yang melihat, anak kecil pun ada yang lihat. Dan ada saksinya bahwa di situ ada kerajaan, yaitu seorang putri berpakaian hijau. Jadi sih nggak lain adalah Nyi Roro Kidul. Kisah mitos Situ Bungur membuat tim Misteri Dunia tertarik untuk menelusuri. Bersama Ki Atmo, seorang praktisi supranatural, kami mencoba menyambangi dan mencari tahu lebih dalam kebenarannya. Lantas, sosok apa yang dilihat oleh Ki Atmo di lokasi? Oke, pemirsa Misteri Dunia Trans 7, kita ada di Situ Bungur, tempat yang banyak banget mitosnya ada di sini. Kita langsung aja telusuri apakah benar mitos-mitos yang ada di sini ini terbukti nyata. Kita langsung jalan aja. Di Setu ini banyak banget makhluk-makhluknya ya, karena Setu ini dulunya bukan seperti ini. Setu ini dulunya adalah rawa-rawa. Setu ini dulunya rawa-rawa, maka yang menghuni tempat ini adalah berbentuk setengah hewan yang biasa disebut dengan siluman-siluman yang ada di sini. Ada juga siluman ular, kemudian sosok-sosok wanita dan sosok-sosok
kalau disebut di mitologi Jawa, ini disebut bajang, anak-anak kecil yang bermain tanpa menggunakan baju. Nah, di situ itu ada beberapa kumpulan bajang. Serangkaian kisah horor begitu kuat, bahkan terdapat sebuah titik lokasi yang membuat Ki Atmo kian sesaat terdiam. Dalam penglihatannya, terdapat gerbang gaib yang dijaga seorang putri cantik. Seperti ini penjelasannya. Saya tertarik banget dengan yang ada di situ. Coba kita cek ya, di situ ada apa. Ini tempat yang cukup menarik perhatian saya tadi ya. Ternyata disinilah energi-energi gaib itu yang sangat dominan berkumpulnya di sini. Di sini energi-energi yang manifestasinya atau penampakannya sangat sering banget dijumpai oleh para warga di sini. Kalau dibilang gerbang gaib, di sini inilah gerbang gaibnya antara daratan dan air. Dua hal ini sama ya. Penghuninya sama. Penghuni yang ada di situ juga ada penghuni yang ada di sini. Tapi yang paling sering iseng itu sebenarnya penghuni dari sini. Makhluk-makhluk yang di sini tidak iseng, tapi begitu mereka ganggu, mereka akan berusaha untuk membuat celaka orang. Sosok yang di sini ini dominan lelaki ya, lelaki tinggi besar, badannya hitam, tingginya kira-kira 3 meteran. Kalau sosok putrinya ada di sebelah sana. Tapi dia nggak keliling ya. Kalau menemui beberapa orang yang ada di sini biasanya ditemui lewat mimpi. Putrinya cantik sekali. Nanti coba kita visualisasikan seperti apa putrinya. Lokasi setu selalu dipadati oleh para pemancing, namun ada sisi setu yang tidak boleh dipancing, karena dipercaya ikan tersebut peliharaan sang putri. Jika pantangan ini dilanggar, sesuatu yang buruk akan terjadi menimpanya. Tetangga saya namanya Gawi. Itu dapat ikan gabus, Pak. Dapat ikan gabus, dimakan sekeluarga, akhirnya 3 keluarga almarhum. Sebenarnya ada larangan untuk memancing, yang dikhawatirkan gabus ya, karena Kanjeng Ratu itu punya gabus pasang. Ya, jadi dikhawatirkan dapat oleh masyarakat, nggak tahu masyarakat main sembeli atau gimana. Nah, nantinya takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tak berhenti sampai di situ saja, berbagai kejadian aneh di luar nalar kerap terjadi di Setu Bungur. Malam Jumat jam 2 malam saya pernah ngecan, Mbak. Pakai lampu petroma, kan listrik juga jauh. Iya. Dari sini udah melebihin dari laut, Pak. Ikan bus saya nih kok ngecan baru 3 jam udah dapat 2 karung dan mujair. Bos saya berempat, Mbak. Saya sejarah bener tuh. Akhirnya kapok sampai sekarang, Mbak. Akhirnya begitu paginya saya lihat lagi yang di dalam karung 3 ekor. Lantaran tak ingin istana kerajaannya tercoreng dan rusak karena ulah manusia, pada malam-malam tertentu, sang putri akan menampakkan diri dengan wujud yang berbeda-beda. Perubahan wujud sang putri dipercaya warga lantaran menyerap energi negatif dan kelakuan buruk warga yang tidak menjaga lingkungan Situ Bungur. Itu kita kalau nama kurang begitu paham ya, tapi hanya bentuknya seorang putri, cuman Kanjeng Ratu ini badannya ya agak bersisik dan juga memang kayak alis seperti koreng gitu ya. Dan itu saya pernah tanyakan pada beliau kenapa. Jadi kalau misalkan masyarakat di sini ada yang berbuat salah atau dosa, itu menempel di badan dia. Nah, dia cantiknya pada malam Jumat atau 1 suro ya. Kalau tadi dibilang dua wujud ya. Tapi saya rasa ini 2 makhluk yang berbeda. 2 makhluk yang berbeda karena di sebelah sana dan di sebelah sana itu berbeda sekali. Yang bersisik, yang penampakannya bersisik, itu di sebelah kiri. Di sebelah kiri saya ini. Kemudian yang sosoknya cantik, ada di antara pohon 2 itu. Yang
buruk rupa itu mungkin hanya sebagai bawahannya dari beliaunya yang ada di sini. Kisah Situbungur dengan segudang mitos yang terselip di dalamnya beriringan dengan sebuah makam keramat yang berada di sisi danau. Konon, makam sepuh tersebut merupakan salah satu orang sakti yang berkaitan dengan Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi. Sesaat lagi, Ki Atmo akan mewujudkan secara visual gambaran Ratu Situbungur dan sosok Kong Soleh, sebutan makam keramat. Nantikan sesaat lagi, tetap di Misteri Dunia. Di balik keindahan danau dengan segala mitos dan kisah yang tersimpan di dalamnya, terdapat sebuah rumah kecil yang di dalamnya terdapat makam wali Allah. Tak ada tanda khusus atau plang nama sebagai penanda bila di lokasi tersebut terdapat makam yang dikeramatkan. Adalah makam keramat Raden Syahid Abu Muhammad Soleh, sosok wali Allah yang menghembuskan nafas terakhirnya di usia 124 tahun ini, merupakan sosok yang begitu diagungkan dan memiliki karomah yang luar biasa. Panggilannya Kong Soleh, salah satu tokoh penyebar agama Islam kala itu. Menurut kisahnya dari mulut ke mulut, Kong Soleh memiliki kaitan kuat dengan Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Menurut pandangan saya, beliau ini adalah orang yang punya karomah tinggi. Karena apa? Karena dulu beliau ini sebagai tempat mengadu orang-orang untuk masalah-masalah kehidupan. Mulai dari bisa dibilang pejabat, tokoh masyarakat, hingga orang yang ingin menjadi pemuka agama. Biasanya beliau inilah yang mendoakannya. Sunan Kalijaga itu adalah gurunya para wali yang hidupnya panjang sekali, hingga sampai 150 tahun. Beliau ini tidak sejaman dengan Sunan Kalijaga, tapi beliau ini mungkin saja bertemu dengan wujudnya Sunan Kalijaga saat Sunan Kalijaga sudah meninggal sebagai manusia. Karena banyak banget ya muridnya Sunan Kalijaga. Kemudian untuk Prabu Siliwangi, tadi hadir Eyang Gentar Bumi di sini juga. Ketika saya melakukan doa, pasti ada hubungannya. Saat menginjakkan kaki, suasana teduh begitu terasa. Aura positif pun menyambut kuat. Tak hanya terdapat satu makam, namun di sisi lain terdapat makam istri Kong Soleh, yakni Ibu Sani binti Rimat. Kedatangan tim Misteri Dunia bersama Ki Atmo pun disambut hangat. Kong Soleh beserta istrinya ada di kursi yang ada di pojokan ruangan situ. Mungkin benar-benar ini jodohnya kita disambut di tempat ini, kita bisa menemukan wali mastur yang tersembunyi. Lantas, benarkah Kong Soleh moksa? Hingga kini, masih banyak warga yang mengaku kerap melihat sosoknya. Ya kalau dia sih bisa pindah ke sana tempat petilasannya. Ya kalau di petilasan sih banyak yang cara. Kalau di sini ya aslinya ya biasa begini, soalnya di tempat ramai tersembunyi. Cuman orang-orang tertentu, kecuali dia ada keturunan dari orang tuanya. Kalau dikasih ngimpi atau ilham apa, nah pasti datang. Beliau ini meninggal di sini, tapi uniknya saat beliau meninggal di sini, di tempat lain itu beliau juga masih dijumpai secara fisik, bahkan dijumpai secara fisik, kemudian pergi dan kemudian hilang. Mungkin itulah yang disebut moksa.
Menariknya, saat berdoa dan berkomunikasi secara langsung dengan sosok yang berada di makam, Ki Atmo menemukan berbagai fakta menarik seputar makam keramat satu ini. Jika tadi ada kabar atau ada cerita bahwa di di Setu Bungur itu ada gerbang gaib ke pantai selatan, saya baru konfirmasi di sini kalau ternyata di sini ini memang ada koneksinya ke pantai Pelabuhan Ratu. Untuk sekarang ini ada yang masih bisa dipakai untuk membantu orang di makam ini. Nanti boleh kita coba bawa ya, sedikit saja. Yaitu adalah rayap ini. Seperti sarang rayap. Tapi ini ada satu bagian yang tumbuhnya 25 tahun sekali tadi. Saya dapat petunjuk seperti itu. Sayangnya, makam keramat kerap diartikan negatif oleh beberapa orang. Mereka yang datang bukan hanya memiliki tujuan positif, namun terselip niatan buruk dalam pintanya. Ada juga yang datang hanya sekedar menarik pusaka milik Kong Soleh. Kalau untuk pusaka ya, beliau ini minim sekali pusaka. Karena dirinya dia sendiri adalah sudah pusaka. Kalaupun ada orang yang ingin mengambil barang di makam keramat ini, dalam arti pusaka ya, mengambil pusaka dari makam keramat ini, saya rasa bisa-bisa malah kualat. Kalau nggak secara benar malah bisa-bisa kualat. Kata istrinya nih, saya juga cerita dari istrinya, Bas itu ini minta diurusin, minta diurus, minta dirawat. Kalau ada tamu, sepertinya ada tamu, terima tamu. Bermacam-macam tamu kan namanya beda-beda kemauannya, tapi kita arahin biar pada lurus jalannya itu. Kong Soleh dan sosok ratu yang berada di Situ Bungur selalu ada kaitannya, di mana keduanya sama-sama ingin menjaga lingkungan sekitar situ. Beberapa warga mengaku kerap bertemu dengan sosok-sosok tersebut untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Kalau saya, paling kalau misalkan saya jikiran, kalau memang sama kakak saya paling ada. Kalau langsung pernah memakai jubah putih, pakai udang-udang kayak kiai gitu, kiai dah gitu langsung. Penasaran dengan sosok-sosok tersebut, Ki Atmo pun mencoba untuk memvisualisasikan wujud Kong Soleh dan putri penunggu Setu Bungur melalui gambar sketsa. Ini adalah yang saya tangkap atau saya saksikan saat saya berada di dalam makam Raden Syahid atau Kong Soleh. Nah, ini adalah sosok beliau. Mungkin saya rasa pas waktu dia melakukan perjalanan ya. Karena saya rasa beliau ini melakukan perjalanan jauh sekali berkeliling di Pulau Jawa. Kemudian ada beberapa simbol dan beberapa tulisan yang saya yakini ini adalah simbol dari yang biasa beliau pakai sepertinya. Ya, penampakannya beliau mungkin kira-kira seperti inilah. Ini sosok yang ada di daerah Setu Bungur atau di daerah danau. Manusia, tapi badannya setengahnya adalah ular. Biasa di mitologi Jawa disebut sebagai makhluk blorong. Dia ini badannya sisik semua. Nggak hanya satu makhluk seperti ini, bahkan dia punya, kalau saya sebut anak-anaknya ya mungkin ya, anak-anaknya mungkin ribuan jumlahnya. Kisah mistis tak pernah lepas di tanah air, begitu juga dengan berbagai mitos di makam keramat. Namun sejatinya, sosok-sosok wali Allah, meski makamnya berada di lokasi yang tersembunyi, dirasakan atau tidak, karomah itu akan tetap ada. Hakikatnya, jasad memang tak tampak, tapi ruhaniah mereka tak akan pernah mati. Menjaga
dan terus memantau anak cucu dan keturunannya. Bagi kalian yang ingin serba instan, mudah dan cepat mewujudkan keinginan, Misteri Dunia akan memberikan rahasianya. Wujudkan impian kalian hanya cukup dalam satu genggaman, yaitu dengan Alobank. Tidak ada mimpi yang terwujud bagi kalian yang ingin membuka masa depan lebih baik untuk diri sendiri, memanjakan orang-orang tersayang, hingga masa tua hidup bahagia. Download sekarang. Selamat malam.